Saya belum pernah ngeliat orang yang divonis minum obat seumur hidup, mau penyakit apapun. Itu ujungnya happy ending tuh nggak ada. Semua ujungnya masalah. So, ketimbang kita mempermasalahkan hal tersebut, obatnya seperti apa, bagaimana, koreksi dulu gaya hidupnya. Ini Bang Erik mau tanya, saya kan penderita asma itu 21 tahun. Berapa? 21 tahun, jadi dari tahun 96. Oke. Terus saya kangen water, saya kan udah nyari obat kemana-mana itu kan. Akhirnya ketemu dengan kangen water itu ada perubahan yang banyak, cuma belum sampai hilang total gitu. Saya mau tanya ini kan apa namanya pengaruhnya, apa hubungannya, cara kerjanya kangen water di paru-paru gitu. Yang saya belum paham itu. Jadi kangen water ini kan ceritanya masuk ke sel cepat dan lain sebagainya lah, apa namanya mikroclusternya lah, bagaimana lah. Tapi kalau hubungannya dengan paru-paru saya belum paham jujur. Terus yang kedua, rumornya untuk COVID-19 sangat riskan dengan orang yang penyandang asma gitu. Jadi saya sangat hati-hati untuk keluar rumah, apalagi dengan new normal dan lain sebagainya. Katanya nanti begitu orang asma itu kena COVID-19, maka dia akan tidak bisa bertahan, katanya begitu. Jadi saya mohon penjelasannya gimana. Sip, oke. Bang Erik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Riken. Kalau misalnya kita bicara, ya saya langsung dari nomor 2 dulu ya. Nah, siapapun yang punya masalah dengan paru-paru, masalah problem pernafasan, itu memang ada di level pertama mereka-mereka yang harus menjaga dirinya sehati-hati mungkin dalam isu COVID-19 ini. Karena memang yang pertama ke sana. Tapi ya bukan cuma penderita problem paru-paru aja. Mereka yang sudah punya penyakit degeneratif serius kayak diabetes, darah tinggi, yang terkait hal-hal tersebut, ginjal, liver, segala macam, mereka juga orang-orang yang berada dalam kondisi tidak ideal untuk berhadapan dengan COVID-19 ini. Nah, memang benar sih Bu, kalau emang ibu hati-hati keluar rumah, tidak berani, saya juga tidak bisa menyalahkan, karena memang ibu adalah orang yang harus bertahan. Ibu yang harus berhati-hati menghadapi masalah tersebut. Kemudian masalah air kangen dengan kondisi paru-paru. Kaitannya kemana? Ya kita nggak bisa bilang bahwa minum air kangen terus paru-parunya kena air kangen sehat, sembuh gitu. Paru-paru kalau air masuk ke dalam paru-paru, orangnya kerendam mati. Dia nggak ke sana gitu loh. Konteksnya nggak ke sana. Nah kita harus lihat dulu problem asma tuh apa sih? Kan ada banyak, ada banyak variabelnya. Dari mulai ke kualitas paru-parunya sendiri, dari mulai kualitas koordinasi kerja. Kan paru-paru nggak bisa bergerak sendiri ya, ada otot diafragma yang menimbang, mengempis supaya paru-parunya bisa mengeluarkan dan memasukkan oksigen. Terus ada jalurnya, ada jalur pipa udara untuk memasukkan oksigen ke dalam paru-paru, keluar lagi, itu juga kualitas. Nah itu kan simultan, itu yang membentuk kualitas kerja respirasi pernafasan seseorang. Nah, air kangen itu kalau kita bicara langsung ke sana mungkin tidak gitu loh. Tapi kalau kita bicara hal yang paling basic, ini semua kan dibentuk oleh sel. Kalau selnya tidak baik, otot diafragma misalnya, kalau sel-selnya tidak baik, dia cenderung mengering, cenderung mengeras. Dia nggak bisa naik turun dengan baik. Dia nggak bisa mengembang, mengempis dengan baik. Paru-parunya nggak bisa bekerja dengan baik juga. Jadi gimana? Kalau kita rajin minum air kangen, microcluster, hidrasi selnya terjaga dengan baik, kualitas otot diafragmanya bagus. Kualitas sama dengan kita mengatakan, kalau kualitas sel-sel pembentuk paru-parunya baik, paru-parunya juga menjadi sehat. Kalau kualitas sel pembentuk rongga pernafasannya juga baik gitu ya, dia juga sehat. Itu kontribusi air kangen ke sana. Kita nggak bisa melihat dalam kondisi bahwa seperti apa air kangen langsung memperbaiki kesehatan seseorang, tapi kita harus melihat ke hal yang lebih substansial dulu, bahwa manusia itu terbentuk dari sekian triliun sel. Kalau selnya sehat,
tubuhnya juga besar kemungkinan juga akan menjadi sehat. Nah, itu baru bicara dari sisi sel. Kalau kita tadi bicara homeostasis, kenapa saya bicara homeostasis? Karena kalau kita bicara homeostasis, pH netral cenderung basa, semua fungsi tubuh kita berjalan dengan baik. Semua fungsi tubuh kita tidak akan mengalami malfungsi. Nah, memelihara kondisi netral cenderung basa itu yang terbaik adalah dengan seperti ini. Dengan seperti ini, cara terbaiknya. So we have to give our bodies the best. The best-nya dalam bentuk apa? Yaitu tadi, microclusternya, pembentuk basanya, antioksidannya, itu yang terbaik. Kalau kita mengkonsumsi, kalau sel-sel pembentuk paru-paru, sel-sel pembentuk otot diafragma, sel-sel pembentuk rongga pernafasannya itu memburuk karena oksidasi, ya antioksidan dari air kangen juga adalah yang terbaik untuk memperbaikinya. So, kita nggak bisa bicara bahwa minum terus menjadi sehat, makanya kita harus bicara dari sisi perawatan kesehatan, pencegahan penyakit, itu cara terbaiknya, salah satunya yang saya tahu, ya minum air kangen ini. Gitu. Semoga bisa menjelaskan ya, Bu. Gimana, Mas Aris? Ini ada pertanyaan titipan nih. Mas Rikar, saya mau nanya mengenai masalah dehidrasi di malam hari di waktu tidur. Apa ya, Mas Rikar? Gimana, Mas? Gimana, Mas? Dehidrasi di malam hari waktu tidur. Mungkin rasanya ini terus kayak gitu ya, pada saat tidur. Haus terus-menerus saat tidur? Ya, yes. Masalah dehidrasi di malam hari di waktu tidur. Seperti itu. Apa itu, Mas Erik ya? Dehidrasi tidur. Kalau dehidrasi ya berarti cairan tubuhnya kurang ya. Kalau dia terus-menerus merasa haus saat tidur, ya otomatis juga kondisi hidrasi tubuhnya juga tidak baik gitu ya. Oke. Cuman saya agak sedikit nggak jelas waktu mengatakan dehidrasi saat tidur. Tapi yang saya bisa katakan di sini lebih ke sisi bahwa dehidrasi itu adalah pangkal dari segala macam masalah kesehatan kita. Kalau dulu banget sih saya memperkenalkan bukunya Dr. Batman Halich ya, ke banyak komunitas air kangen. Saya sampaikan gitu, saya katakan sama mereka bahwa minum air kangen itu adalah awal langkah paling signifikan untuk membuat kita sehat. Karena terus kayak kasih lihat bukunya, judul bukunya tuh intriguing banget. You're not sick, you're thirsty. Anda nggak sakit, Anda haus. Itu buku yang sangat fenomenal. Nah, itu saya katakan. Jadi kalau balik lagi ke haus, kemudian ke dehidrasi, kalau kita katakan dehidrasi, dimanapun, mau tidur, mau bangun, mau apa, kalau sampai di level dehidrasi, kehausan, berarti kita udah sakit gitu. Itu kunci awal dari kita menjadi sakit, kunci awal dari kita menjadi tidak sehat. Nah, jangan sampai dehidrasi, pelihara waktu dehidrasi, pelihara hidrasi tubuh kita supaya nggak dehidrasi secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Minum berkala, minum secara reguler. Ada yang ngasih rumusan-rumusan. Sebentar ya. Sorry, maaf. Oke. Kita maaf. Kita bicara minum secara berkala. Ada yang ngasih rumusan ya, sekian liter berat tubuh sekian, berapa liter harus diminum. Ada, kayak rumusan-rumusan kayak gitu ada. Tapi saya ada rumusan yang lebih sederhana. Satu, minum sebelum kita haus. Kedua, urin kita jangan sampai berwarna. Urin kita jangan sampai berwarna. Urin kita harus terus bening atau setidaknya berwarna terang. Jangan sampai berwarna, apalagi gelap. Jangan pernah sampai terjadi. Nah, yang saya tahu, orang yang memelihara cairan tubuhnya seperti itu, terpelihara dengan baik, dia tidak akan pernah mengalami dehidrasi. Jadi,
bisa jadi dehidrasi atau rasa haus yang dialami saat tidur itu adalah manifestasi dari tubuhnya tidak terhidrasi, tidak terpenuhi cairannya sepanjang hari dengan baik. Jadi kalau saya sarankan ya pelihara minumnya setiap hari. Piala minumnya dalam keadaan aktif. Jadi waktu tidur juga tubuhnya tidak akan mengalami masalah yang sama. Atau cek lagi, kayak tadi kenapa sih kalau kita minum kopi, minum teh, ekuivalensinya sederhana. Teh sama kopi itu salah satu bentuk diuretikal yang paling umum. Diuretikal itu apa? Pengurang cairan tubuh. Ekuivalensinya itu satu gelas teh, itu kurang lebih kita kehilangan cairan tubuh 3 gelas dalam ukuran sama. Itu general ya, secara general. Jadi kalau kita minum tehnya sehari itu 3 gelas, kita minum kopinya sehari 2 gelas, ya kita udah kehilangan 6 gelas tambah 9 gelas cairan tubuh. Ya kalau misalnya kita rutin kayak gini, nggak heran kalau badan dehidrasi. Apalagi orang-orang yang mengira dengan minum teh atau minum kopi itu tubuhnya udah mendapatkan hidrasi gitu ya. Jadi udah menjadikan teh dan kopi sebagai penyumbang cairan tubuhnya. Wah, orang kayak gini sih justru dia konsisten dehidrasi terus dalam keseharian. Begitu. Alkohol juga salah satu bentuk. Tapi kalau alkohol oke lah. Saya kira hampir semua tahu bahwa alkohol itu nggak sehat. Cuman itu manifestasi dari orang yang merasa kehausan terus-menerus atau bahkan tidak merasa kehausan tapi melaporkan symptoms kesehatan, masalah kesehatan yang ada kaitannya dengan hidrasi tubuh yang tidak cukup, dehidrasi. Oke? Semoga menjelaskan. Gimana Mas Aris? Kita ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Emi. Nanya, tadi kan Mas Erik sempat cerita tentang amandel ya. Ini pertanyaan dari Bu Emi ini. Mas Erik mau nanya nih, sebelum tahu Kanggeng Water, saya sudah operasi amandel karena sering bengkak, bahkan sampai abses. Apakah itu berpengaruh terhadap imunitas dan kesehatan saya? Gimana dong biar suara saya imunnya meningkat? Sayang banget. Kalau sampai diangkat amandel itu sayang banget. Amandel tuh kayak kalau kita bicara dengan bahasa sederhana, amandel tuh kayak pintu gerbang. Amandel itu kayak pintu gerbang, kayak pagar terdepan dari sistem pertahanan kita. Kenapa diangkat? Ya karena bolak-balik bengkak, karena bernanah, karena membusuk atau apalah gitu ya. Sebenarnya pertanyaannya kan sederhana. Kalau misalnya gerbangnya rusak, kalau gerbangnya bolak-balik rusak, yang jadi pertanyaan adalah kenapa gerbangnya rusak? Bisa jadi dirusak oleh musuh, bisa jadi dirusak oleh maling karena biar gampang nerobos, bisa jadi karena dibiarkan kehujanan atau apapun dia rusak. Jadi nggak dirawat. Nah sama amandel tubuh manusia juga kayak gitu. Karena dia terekspos terus-menerus oleh hal-hal yang merusak kesehatan, dia meradang duluan. Contoh yang paling sederhana, anak kecil, kenapa paling sering kena amandel? Itu karena musuh dari kesehatan manusia yang paling yang sangat-sangat merusak kesehatan kita, susu itu dikonsumsi dengan frekuensi tinggi pada anak kecil. Nah, amandel itu yang paling sering bereaksi duluan terhadap keberadaan susu. Nah, yang paling sering saya temukan itu adalah anak yang melaporkan dirinya atau dikeluhkan orang tuanya amandelnya bolak-balik meradang, itu frekuensi minum susunya rata-rata tinggi. Makanya kemudian seringkali kan saran dari dokter itu adalah biarin aja, nanti juga begitu dia udah dewasa amandelnya berkurang pembengkakannya. Dan itu yang sering terjadi. Kenapa? Karena seringkali kasusnya adalah anak-anak yang begitu mereka dewasa, frekuensi mereka minum susu itu berkurang jauh. Kalau tadinya setiap saat minum susu, akhirnya kalau mereka sudah aktif, mereka minum susu mungkin hanya pagi hari atau pulang sekolah atau ya penyebab pembengkakan amandelnya jadi berkurang jauh. Tapi itu tadi, kalau kita kaitannya ke sisi amandel, kenapa amandelnya bolak-balik meradang, itu sebenarnya pertahanan tubuh kita. Pertahanan tubuh kita kan harusnya reaktif. Kalau dia reaktif,
harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kenapa dia bereaksi terhadap sesuatu? Cari dulu penyebabnya. Segala sesuatu yang tidak disukai oleh tubuh, segala sesuatu yang ditolak oleh tubuh, pasti tubuhnya bereaksi. Nah, ini cari. Nah, yang paling sering saya temukan ya dalam anak kecil terutama ya susu. Kemudian ya mungkin makanan-makanan nggak sehat lainnya. Nah, kalau tadi pertanyaannya Ibu adalah amandel udah diangkat, harus gimana? Ya Ibu harus double kerja keras menjaga kesehatan. Ibu harus ekstra berhati-hati dengan kehidupannya. Nggak bisa lagi permisif dengan apa yang dimakan, apa yang diminum. Ya udah nggak apa-apalah. Toh baik-baik aja. Orang-orang juga minum ini baik-baik aja. Nggak juga, nggak bisa kayak gitu. Kita harus lebih harus ekstra hati-hati dalam menghadapi kesehatan. Ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini ada dari Ibu Fitria. Kayaknya mau saya buka aja deh biar lebih interaktif. Ibu Fitria, selamat malam. Akan saya buka mikrofonnya Ibu Fitria. Ibu Fitria di mana ya? Oh, nggak ketemu, sebentar. Oh, nih. Dari Mbak Fitri aja deh. Ini dari Mbak Fitri nanya nih. Mas jadi Erik. buka. Belum, Mbak Fitri. Mbak Fitri, kalau ada di situ saya buka ya, Mbak Fitri ya. Nanya tentang obat nih. Silakan Mbak Fitri. Pertanyaan videonya juga dibuka ya, sekalian. Udah saya buka nih. Mikrofonnya Mbak Fitri. Silakan Mbak Fitri untuk bertanya nih. Halo Mas Erik. Hai Mbak Fitri. Hai. Mas, tadi kan Mas Erik udah jelasin tentang tentang obat ya, penggunaan obat. Dan yang aku mau tanyain, itu apa pengaruhnya penggunaan obat secara rutin dengan imunitas badan kita? Rutinnya kenapa Mbak? Ya mungkin ada penyakit yang misalnya contohnya kayak pengencer darah. Oh atau, iya. Ya seperti itulah. Oke. Thank you Mas. Siap. Sama-sama, semoga bisa jawab ya. Oke. Udah belum Mas Aris? Udah, silakan Mas Erik, monggo. Siap. Nah, di sini yang harus kita ingat. Kebetulan tadi pertanyaannya pengencer darah ya. Berarti kan kondisi darahnya yang terlalu kental atau kondisi darahnya yang kurang ideal. Ini yang harus disikapi. Nah, ini exactly apa yang saya bicarakan dari tadi, bahwa kehidupan kesehatan kita dituntun ke arah yang salah. Kenapa salah? Karena kita dibiarkan untuk berlarut-larut hidup dalam masalah yang kita ciptakan sendiri. Kita dibiarkan untuk berlarut-larut hidup dengan kesalahan yang kita buat sendiri gitu. Kalau darahnya mengental, itu kan berarti kualitas darah yang dibentuk oleh keseharian yang dia makan dan dia minum itu gagal memenuhi syarat di mana darahnya bisa menjadi sehat. Nah, bukannya diperbaiki gaya hidupnya, bukannya diperbaiki kebiasaannya, yang diberikan justru adalah kompensasi supaya darahnya bisa encer lagi. Padahal itu efeknya luar biasa buruk ke belakangnya. Kenapa? Karena kita dikondisikan, ya nggak apa-apa kamu salah, toh ada obatnya. Tapi kesalahan ini menumpuk sampai nanti akan ada di titik di mana kerusakan yang ditimbulkan itu sudah sangat besar, sudah sangat berat, obatnya tidak lagi bisa berfungsi. Di sisi lain, jangan lupa obat itu, secanggih-canggihnya obat, dia itu racun buat tubuh manusia. Saya jujur ya, kalau saya jujur pengalaman saya pribadi, gitu ya, belasan tahun, saya mendalami food combining udah 20 tahun lebih. Orang-orang mulai merefer ke saya itu mungkin udah belasan tahun ini ya. Saya pribadi, saya belum pernah melihat orang yang hidup, yang divonis untuk mengkonsumsi obat seumur hidup. Belum pernah saya ngelihat ujungnya itu happy ending buat mereka.
mayoritas ujungnya berantakan. Ibu saya ceritain aja ya. Ibu saya tuh minum obat darah tinggi itu dari saya usianya masih belasan tahun. Dan kemudian di umur beliau yang 63, itu dia divonis kanker paru stadium 4A. Berapa tuh? 63, kurang lebih 9 tahun yang lalu. Dia divonis kanker paru stadium 4A, kemudian waktu itu perkiraan usianya tinggal 6 bulan. Ya bla bla bla, alhamdulillah mesin air kangen, gaya hidup sehat, bla bla bla, ya dia bisa bertahan sejauh ini dan kualitas hidupnya tetap kencang, tetap aktif. Nah, tapi saya mengatakan di sini bahwa saya belum pernah ngelihat orang, pengalaman saya gitu ya, ngobrol, konsultasi, ada yang cuman temenan. Saya belum pernah ngelihat orang yang divonis minum obat seumur hidup, mau penyakit apapun, itu ujungnya happy ending itu nggak ada. Semua ujungnya bermasalah. So, ketimbang kita mempermasalahkan hal tersebut, obatnya seperti apa atau bagaimana, koreksi dulu gaya hidupnya. Kenapa darah mengental? Ini salah satu contoh kasus yang paling umum, darah mengental. Balik lagi tadi, minum kopi, minum teh, itu identik banget sama darah kental. Kenapa? Diuretikal tadi, jangan lupa. Cairan tubuh terbuang banyak. Sementara darah itu pembentuk yang paling signifikan apa? Cairan. Kekurangan cairan tubuh, darahnya mengental, itu udah kayak 1 sama 1 sama dengan 2. Jadi mereka yang punya kebiasaan minum teh, minum kopi, ya jangan heran kalau punya masalah dengan darah kental. Tapi variabelnya bukan cuma itu doang ya, ada banyak masalah lainnya. Tapi punya mesin air kangen, darah kental, itu udah kayak, sebenarnya sih, udah kayak nemu kunci buat pintu yang tertutup. Kalau pintunya terkunci, nemu anak kuncinya ya kayak punya mesin air kangen. Rajin aja minum. Rajin minum air kangen, terus buang kebiasaan buruk, minum teh, kopi itu berhentilah. Terus pastikan, kalau rumus saya tadi ya, pastikan urinnya tuh selalu berwarna terang, selalu berwarna cerah, jangan sampai berwarna keruh. Itu adalah modal utama. Perkara berhenti atau enggak minum obatnya, saya nggak berani ngomong. Itu di luar kapasitas saya. Oke, Mas Aris. Oke, Mas Erik, semoga membantu ya Mbak Fitri ya, jawaban dari Mas Erikar. Mas Erikar, ini ada pertanyaan dari Mas Fauzi nih. Mas Fauzi nanya nih, Mas Erikar, untuk hernia bisa nggak dibantu dengan air kanggeng ya? Kalau hernia itu kan, hernia mana nih? Hernia kan ada macam-macam. Ini turun berok dia bilangnya gitu. Oh, kalau turun berok, ya turun berok kan. Sama ya itu ya? Sama. Enggak macam-macam. Ada hernia slip disc, guys. Istilahnya hernia HNP, saraf kejepit itu kan istilahnya herniated nucleus pulposus. Macam-macam gitu loh. Hiatus hernia juga ada, otot diafragma masuk masuk dari lubang di sini, itu juga ada. Tapi kalau turun berok, ya hernia juga sih namanya. Ya itu kan kayak usus masuk jadi ada celah, dia masuk ke arah skrotum, ke arah bawah gitu ya, ke arah buah pelir. Kalau dia sudah menjadi pembengkakan, peradangan, itu minum air kangen mungkin bisa memperbaiki peradangannya. Tapi kalau mengembalikan posisi ususnya ke tempat semula, ya nggak bisa pakai air kangen. Dia harus perbaikan yang sifatnya anatomikal. Kalau saya sih pelaku yoga, kita kenal serangkaian teknik, serangkaian gerakan gitu ya, yang bisa mengembalikan usus tersebut ke titik semula, ke tempatnya semula. Tapi ya itu butuh latihan yang intens dan cukup lama. Mungkin nggak cukup lama juga ya, tapi cukup latihan yang intens lah. Kalau di luar, kalau nggak punya akses ke sana, ya saran saya tetap ke dokter. Tetap ada kan operasi-operasi sederhana untuk mengembalikan hernia. Tapi kalau minum air kangen, mengurangi pembengkakan, peradangan sih bisa. Tapi kalau memperbaiki memperbaiki kondisi anatominya, saran saya lebih baik ke dokter. Atau ya kalau misalnya ada akses ke
kayak saya yoga atau apa segala macam, ya monggo gitu. Oke, semoga menjawab. Makasih Mas. Makasih Mas Aris. Gimana Mas Aris? Oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Akan saya buka mikrofonnya. Siap-siap ya Mas Syarifudin, undangannya Mas Anom, timnya Mas Ari dan Pak Max. Mas Syarifudin dibuka mikrofonnya ya, boleh? Dudun. Mas Syarifudin? Boleh dibuka mikrofonnya Mas Syarifudin? Waalaikumsalam. Ya, Syarifudin dari Lampung. Oh, silakan. Nah ini, Mas Erik, saya mau tanya nih. Nah, ada teman saya ini yang sudah konsumsi kangen water dari saya. Ya, beliau udah belasan tahun mengidap penyakit komplikasi. Dari mah, tinggi, terus asam urat, diabetes yang paling lama itu Mas Erik. Nah, alhamdulillah saya setelah konsumsi kangen water dari saya, banyak perubahan. Nah, terus yang terakhir, karena udah lamanya minum obat, nah beliau yang dirasakan terakhir adalah saat ini ginjalnya ini Mas Erik. Itu minta resep bagus seperti apa yang perlu dikonsumsi oleh ibu teman saya tersebut tadi, agar penyakit yang satu ini, ginjalnya ini cepat pulih gitu. Terima kasih Mas Erik. Siapa Syarifudin? Oke. Ginjal, aduh. Serba salah ya kalau ginjalnya, kalau udah masuk ke wilayah ginjal tuh udah berat. Kenapa? Karena ginjal itu adalah organ yang luar biasa tangguh, luar biasa badak. Ya. Kalau ginjal sampai rusak, itu perlakuan yang diberikan kepada tubuh itu luar biasa merusak sebenarnya. Ya tapi tadi Mas sudah jawab, Bapak udah jawab sendiri kan, udah cerita sendiri bahwa orangnya punya penyakit komplikasi. Kalau komplikasi udah mulai dari lambung. Kalau orang udah mengatakan komplikasinya itu salah satunya itu lambung, asam lambung. Saya udah bisa pastikan pasti gaya hidupnya, terutama pola makannya itu luar biasa buruk. Pasti luar biasa buruk, luar biasa neglect. Udah nggak bisa nggak. Pengalaman saya selalu mengatakan seperti itu. Nah, komplikasinya ke diabetes, apa segala macam, itu makin menjelaskan bahwa apa yang dia makan sehari-hari itu mengarahkan dia ke sakit tersebut. Ya itu balik lagi nih kelemahan dunia kesehatan kita. Jadi kita dibiarkan sakit dulu, baru kemudian diberikan obat. Nah, obatnya ini kan luar biasa keras, luar biasa berat. Organ yang paling tersiksa untuk setiap racun yang masuk dalam bentuk obat, itu kan liver dan ginjal. Dan sekarang ginjalnya yang rusak. Nah, kalau terusan seperti ini, dan apalagi sekarang di level yang, saya selalu mengatakan terminal ya, kalau ginjalnya udah rusak. Kalau udah level terminal kayak gini, yang kita bisa harapkan ya kualitas hidupnya, kualitas kesehatannya bisa membaik, dia harus mau dulu mengubah masalah yang ada di awal. Dia harus mengubah dulu gaya hidupnya, pola makannya dia harus ubah total dulu. Dia harus rubah ganti yang selama ini merusak kesehatannya, harus dibuang, dihapus jauh-jauh. Dan minum air kangen, ya kalau ginjalnya udah kena juga harus hati-hati ya. Bukan cuma masalah minum air kangen, ya minum apapun dia harus hati-hati. Karena fungsi ginjalnya sudah terganggu. Kalau orang yang sakit lain mungkin kita bisa mengatakan minum kalau misalnya saya orang yang demam atau apa, saya selalu katakan di waktu aktif atau paling tidak 3 atau 4 jam sebelum tidur itu jangan minum, tapi sebelumnya setiap 1 jam minum 300 ml. Setiap 1 jam, apalagi kalau air kangen, fresh dari mesin, saya bisa ngasih saran seperti itu. Tapi kalau ginjal yang udah kena, saya nggak bisa ngasih saran seperti itu karena itu berat sekali. Nah, yang sekarang saat ini bisa dilakukan adalah oke, minum air kangennya mungkin bisa dengan pH 8,5 gitu ya. Kalau ginjal udah parah mungkin pH-nya 7, tapi yang harus diperhatikan kebiasaan buruknya selama ini itu harus dibuang jauh-jauh. Tadi contoh pH makanan pembentuk pH asam yang saya berikan di awal, buang dari kehidupannya. Nah, ironisnya banyak sekali penderita ginjal yang justru ketakutan mengkonsumsi makanan yang bisa memperbaiki tubuhnya. Banyak penderita ginjal yang takut makan buah sama sayuran segar. Karena mereka nggak tahu cara makannya. Kedua, mereka
apa ya, terjebak dengan doktrin atau cap buruk yang ada pada buah dan sayuran segar yang akhirnya membuat mereka takut makan. Padahal makanan yang kaya antioksidan seperti buah dan sayuran segar, makanan yang kaya enzim seperti buah dan sayuran segar, itu bisa dimanfaatkan tubuh untuk memperbaiki kondisi yang rusak apapun termasuk ginjal. Sama minum air hangat juga kayak gitu. Antioksidan yang dimiliki, mikrokluster yang dimiliki, penetrasinya ke dalam sel yang baik, itu bisa sekali memperbaiki kondisi yang buruk. Kemampuannya untuk mengembalikan pH basa, netral cenderung basa dengan maksimal, itu bisa membuat air kangen menjadikan kondisi yang tidak baik menjadi lebih baik atau bahkan kemudian sembuh. Tapi ya kita nggak bisa merangkai masalahnya sesederhana itu karena kita juga harus kita harus merekonstruksi kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan. Masalahnya kan apa yang dia lakukan ini kan kita cuma ketemu di ujung akhirnya aja gitu loh. Kita nggak mengkoreksi kesalahan yang sudah dia lakukan berpuluh-puluh tahun. Dia udah berpuluh-puluh tahun menyiksa badannya sampai ginjalnya rusak. Nah, ini yang rumit. Kita harus mengkoreksi kesalahan yang berpuluh-puluh tahun di ujungnya doang ini. Jadi yang bisa dilakukan saat ini ya, at least hentikan semua bentuk perusakan itu tadi. Adopsi gaya hidup baru. Rubah total gaya hidupnya. Oke, Mas? Oke, Pak Syarifuddin, semoga bisa membantu jawabannya. Iya, Syarif? ya oke. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya nih tentang darah tinggi nih. Banyak yang tanya nih. Dari pertanyaan dari Chris. Nah, pertanyaannya, apakah darah tinggi dengan Kangen Water bisa akhirnya diselesaikan tanpa obat? Nah, bagaimana pola yang terbaik untuk membuat tubuh bisa tidak bergantung obat darah tinggi lagi, Mas Erik? Mohon pencerahannya. Ini sebenarnya kan satu paket semua nih dari tadi yang kita jawab. Neglecting gitu loh. Kita tidak memperhatikan gaya hidup sehat, kita tidak memperhatikan pola makan sehat, kita tidak memperhatikan gaya hidup yang bisa membuat kita tidak terkena sakit. Dan rata-rata semua jawaban ini kan munculnya juga setelah sakit gitu loh. Nah, tadi darah kental, sekarang darah tinggi, itu kan sebenarnya bahasa Prancisnya komsi komsa gitu, itu juga gitu loh. Little bit of this, little bit of that. Nah, darah mengental, darah tinggi, itu kan konteksnya ke kualitas kesehatannya, kualitas tubuhnya. Oke, kalau kita misalnya bicara darah tinggi, yang paling umum lah ya, yang paling umum misalnya. Saya sering banget bilang, oksidasi, perusakan pembuluh darah, makanan yang miskin antioksidan, itu paling cepat disikapi tubuh dengan apa? Dengan kerusakan yang terjadi di sel pembuluh darah. Sel-sel yang pipanya gitu ya, membentuk darahnya lewat, itu paling cepat rusak duluan. Dia menggetas, mengeras. Menggetas, mengeras, kan gampang pecah. Kalau pecah, pembuluh darahnya bocor, terus di mana-mana terjadi pendarahan. Itu kan nggak boleh terjadi. Jadi sama tubuh apa? Supaya dia nggak mengeras, supaya dia nggak menggetas, dilapisi, diberi pelapis. Pelapisnya apa? Ya itu tadi. Belum diomongin ya, sorry maaf. Pelapisnya apa? Ya pelapisnya sesuatu yang bersifat fleksibel, licin gitu. Apa sih? Pelumas, bersifat melumas. Melumasnya kayak apa? Nah, ini yang kita sebut dengan istilah low density lipoprotein atau LDL. Dilumas jadi fleksibel lagi. Nah, dilapisin, di coating gitu loh. Pembuluh darahnya. Di coating, jadi dia fleksibel lagi. Nah, masalahnya karena gaya hidupnya terus-menerus seperti itu, miskin antioksidan makanan minumannya, terus banyak mengkonsumsi makanan yang tinggi LDL-nya, level kolesterolnya tinggi, kolesterol jahatnya tinggi, pembuluh darahnya tetap rusak, tetap dilapisin oleh tubuh, karena kan kolesterol ya, sumber kolesterolnya melimpah nih banyak, ya dilapisin terus. Pembuluh darahnya kondisinya rusak terus kan, jelek terus kan, getas terus kan. Lama-lama kan yang pelapisnya menebal. Pembuluh darahnya jadi menebal, menipis, mengecil. Darahnya nggak bisa lewat seleluasa dulu.
Kalau darahnya nggak bisa lewat seleluasa dulu, apa yang terjadi? Jantung yang dulu, yang tadinya memompa darah tuh cuman detakannya biasa aja gitu ya, pulse-nya biasa aja, darahnya udah keliling tubuh. Sekarang karena di sini mulai mampet, mulai mengecil, ya dia memompanya harus lebih keras. Ya ini yang jadi masalah. Apalagi kalau nanti kemudian pembuluh darah tersebut udah bukan mengecil lagi, udah tersumbat karena dilapisin terus-menerus. Ya darahnya nggak bisa lewat, dan itu kalau terjadi di area tertentu luar biasa buruk. Makanya kan orang yang darahnya kental, orang yang punya darah tinggi, biasanya kan fase lanjutannya apa? Kalau nggak stroke, gagal jantung, serangan jantung gitu ya, jantung pembuluh darah koronernya tersumbat, jantungnya nggak dapat darah lagi, ya kolaps. Nah, biasa kan ke arah sana. Kalau misalnya pembuluh darah yang memberikan oksigen ke otak itu tersumbat, ya stroke. Nah, ini kan yang ditakutkan kemudian. Nah, jalan keluar yang selama ini muncul itu ya either darahnya diencerkan atau kolesterol yang numpuk itu di flush dengan berbagai macam cara, mulai dari minum obat, apa segala macam. Tapi itu kan kebiasaan buruk yang membuat pembuluh darahnya rusak, menggetas dari awal. Itu kan nggak dihentikan. Sementara obat-obat itu tadi semua punya efek samping. Obat peluruh kolesterol misalnya, karena dia sifatnya itu adalah meluruhkan lemak, segala macam yang berbentuk lemak dibabat habis sama dia. Itu sementara banyak banget tubuh kita yang menggantungkan diri pada lemak. Otak misalnya, otak itu kan lemaknya banyak banget. Makanya salah satu efek samping dari minum obat-obatan kolesterol ditengarai menyebabkan demensia di usia tertentu, kerusakan fungsi otak, memori, dan lain sebagainya. Ya tadi kita udah membahas masalah darah kental. Kita udah membahas kerusakan ginjal karena akumulasi obat berkepanjangan. Ya sama, hal yang sama terjadi di sini itu juga. Jadi kalau misalnya mau berhenti minum obat, ya penyebabnya harus dibuang dulu. Ya tadi kita udah bicara. Kalau misalnya pembuluh darahnya ciut, kisut gitu ya, mengeras, menggetas, salah satunya kan makanan kita miskin antioksidan, minuman kita miskin antioksidan. Akhirnya apa? Kerusakan sel itu tidak bisa dihentikan oleh apa yang kita makan dan kita minum. Akhirnya, ya dia menggetas pembuluh darahnya, mengeras pembuluh darahnya. Nah, yang saat kita minum air kangen yang kaya sekali sama antioksidan, kita ubah pola makan kita yang juga mengandung antioksidan, pembuluh darah yang menggetas ini kan pelan-pelan mendapatkan nutrisi baru. Di sini canggihnya tubuh menyembuhkan dirinya sendiri. Waktu nutrisinya baru, pembuluh darahnya fleksibel lagi. Normal lagi fungsinya. Kalau dia sudah normal, otak kita luar biasa canggih, tubuh kita luar biasa canggih. Dia akan tahu sendiri, buat apa saya melapisi lagi dengan kolesterol LDL tadi, dengan kolesterol yang disebut jahat tadi. Udah nggak perlu, orang pembuluh darahnya udah sehat. Jadi apa yang terjadi? Dibuang sendiri sama badan, di-flush sendiri sama badan. Makanya dulu pernah, saya lupa siapa ya waktu baru-baru pertama air kangen, dulu pernah ada yang bilang, kok saya rutin minum air kangen, buang BAB-nya agak berminyak ya, agak banyak minyaknya, ada banyak ini. Terus waktu itu saya jawab, selama ini punya masalah darah tinggi atau itu? Oh dia langsung, oh iya banget. Saya bilang, coba aja cek level kolesterolnya. Nah, saya nggak pernah ketemu lagi sama orangnya, jadi saya nggak tahu tuh ininya apa. Tapi bisa jadi imbasnya ke sana. Nah, itu yang terjadi orang yang minum air kangen, rutin, orang yang ngubah pola makan, kalau saya food combining, atau ada yang raw food, ada yang diet alkali, yang sejalan lah ya. Ada yang plant-based diet, macam-macam gitu, vegetarian, ada yang vegan, atau apa, selama melakukannya dengan benar, itu mereka menemukan bahwa tanpa minum obat kolesterol, tanpa minum obat peluruh darah, tanpa minum obat darah tinggi, problemnya hilang sendiri. Nah, ini dengan kata lain apa? Gaya hidupnya yang menuntun dia ke sana. Air kangen yang kaya antioksidan memperbaiki sel pembuluh darahnya. Di saat yang bersamaan, kita juga menghentikan kebiasaan buruk kita. Kita rutin minum kopi, rutin minum teh, cairan tubuh terbuang banyak. Pembuluh darah kita mengkerut.
Nah, kalau kita berhenti atau setidaknya memoderasi ya, mengurangi sekali. Alasan tubuh untuk rusak kan jadi berkurang. Kalau alasan tubuh untuk rusak berkurang, maksimal hal-hal yang bisa membantu perbaikan. Kita menghentikan kebiasaan buruk, kita minum air kangen. Saya nggak mau takabur, tapi saya bilang kemungkinan untuk sehat itu jauh lebih baik, jauh lebih cepat. Saya jamin itu. Oke, semoga bisa menjawab. Oke, Mas Erik. Banyak yang nanya ini, Pak, karena waktunya kita sudah terbatas sekali. Jadi kita ini Mas Erik yang disampaikan untuk yang terakhir conclusion-nya apa untuk Zoom meeting kita pada malam hari ini. Silahkan Mas Erik. Oh, pertanyaan atau summary? Summary aja ini karena udah mau jam 9. Begitu. Terakhir. Ya, dari Mas Erik. Silahkan Mas Erik. Siap. Menghadapi new normal, kan kita udah dibahas. Menghadapi new normal itu mau nggak mau kita harus menghadapinya dengan hidup sehat, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Nggak bisa enggak. Karena kita berhadapan dengan suatu hal yang belum pernah ada jalan keluarnya. Belum pernah ditemui dalam fenomena ini, belum pernah ditemui dalam kehidupan sebelumnya gitu. Mungkin zaman puluhan tahun lalu udah ratusan ya, bukan masih udah 100-an tahun ya. Ada flu Spanyol yang kondisinya mirip kayak gini. Tapi kan udah lewat masanya. Udah nggak ada yang hidup yang ada di zaman itu. Ini sesuatu yang tidak normal. Ini sesuatu yang tidak baik. Hadapilah dengan kondisi terbaik. Maju perang dengan peralatan terbaik yang kita punya. Tubuh sehat itu peralatan terbaik untuk maju perang. Kalau mau maju perang zaman dulu misalnya, majulah dengan perisai yang baik, majulah dengan pedang yang baik. Jangan maju perang dengan tutup panci dan sendok sayur. Sama kayak gini juga, kalau mau menghadapi new normal, maju new normalnya dengan kondisi tubuh tersehat, kondisi terbaik. Kondisi tubuh tersehat dan terbaik, itu modal utamanya. Ya kita harus punya juga yang terbaik. Dan mesin air kangen itu adalah alat kesehatan terbaik yang saya tahu. So, maksimalkan. Oke? Terima kasih ya sudah nonton, sudah mengikuti, sudah berbagi sharing, sudah berbagi pertanyaan. Iya, luar biasa. Semoga banyak gunanya.